Udara di dalam gedung terasa sesak dengan aroma perkamentua dan ketegangan yang mendasari sebuah konfrontasi. Ghislaine berdiri dengan ketenangan yang hampir mengerikan, tatapannya tertuju pada pemburu yang telah menguji kesabarannya. Ia berbalik sedikit ke arah chair, suaranya tenang saat ia bersiap memberikan pelajaran yang tidak ditemukan di buku teks manapun. Memberitahu Chair bahwa ia akan mengajarinya apa yang harus dilakukan ketika seseorang datang ke lingkungan baru. Ghislaine bergerak dengan kecepatan ledakan, tiba-tiba yang menentang sifat santai dari sikapnya. Tanpa ragu sedikit pun, Ghislaine memukul wajah pemburu itu tepat di tengah. Suara benturan itu, deru tulang rawan dan tulang yang memuakkan, bergema di seluruh aula. Kekuatan pukulan itu sangat besar, membuat pemburu itu terpental ke belakang melintasi ruangan. Ia melayang di udara seperti boneka kain yang dibuang, tubuhnya menghantam perabotan kayu sebelum jatuh ke lantai. Ruangan itu jatuh dalam keheningan yang mencekam, hanya dipecahkan oleh napas berat para penonton. Berdiri di tempat pria itu tadinya berada, Ghislaine memberitahu bahwa tinju datang sebelum pembicaraan dan yang kuatlah yang menentukan keadilan. Itu adalah filosofi sederhana yang brutal, yang bergema di seluruh ruangan yang sunyi. Kai memandang tuannya dengan takjub sekaligus terkejut. Matanya terbelalak saat ia memproses efisiensi dan kekuatan murni dari pria yang ia ikuti. Keheningan itu tidak bertahan lama. Dua pemburu lainnya yang tadi berdiri dengan ekspresi sombong segera mencabut senjata mereka. Denting baja memenuhi udara. Wajah mereka berkerut dengan campuran kemarahan dan ketidakpercayaan. Mereka meneriakkan hinaan, memberitahu Ghislaine betapa bodohnya dia atas tindakannya. Bagi mereka, dia baru saja melakukan kesalahan fatal yang sama saja dengan bunuh diri. Mereka menggeram bahwa mereka telah memberinya kesempatan untuk bekerja di bawah perlindungan Tuan Donat, sebuah nama yang biasanya membawa bobot yang cukup untuk membuat pria manapun gemetar. Namun dia tidak mengambil kesempatan besar ini. Sebaliknya, mereka mencibir. Dia menggali kuburnya sendiri. Udara bergetar dengan ancaman kekerasan yang akan segera terjadi saat kedua pemburu itu menyerbu ke arah Ghislaine. Mata mereka terkunci pada lehernya. Reaksi Ghislaine seketika. Tidak ada kepanikan di matanya, hanya fokus yang dingin dan terhitung. Dia segera mengambil dua belati tersembunyi dari sarung yang diikatkan di pahanya. Jari-jarinya kabur saat dia menarik dan melepaskannya dalam satu gerakan mengalir. Belati-belati itu mendesis di udara, diarahkan dengan ketepatan yang mematikan pada pemburu yang menyerang. Pada saat yang sama, ruangan itu meledak dalam pusaran gerakan. Belinda dan Chair keduanya menyerang para pemburu sebelum Darius Sipatana mencapai Ghislaine. Belinda bergerak dengan keanggunan seorang predator sementara Chair yang dipicu oleh keterkejutan dari pelajaran Ghislaine sebelumnya, menerjang maju untuk membuktikan kemampuannya. Perkelahian itu berisik dan kacau. Meja-meja terbalik dan suara kayu yang pecah memenuhi ruangan. Melihat mereka menghancurkan perabotan di ruangan itu, ksatria Turan yang sedang duduk di meja resepsionis tidak bisa lagi diam. Dia telah menuntun dengan kebosanan profesional yang acuh tak acuh. Tetapi perusakan properti adalah batas kesabarannya. Dia berdiri, baju zirahnya berdenting pelan, dan menyuruh mereka untuk berhenti. Suaranya berat dan berwibawa saat dia bertanya, "Apakah Spurek akan membayar untuk kerusakan itu?" Belinda mencemoh ksatria Tion itu, matanya berkilat dengan sedikit pembangkangan. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia mengira ksatria itu tidak akan campur tangan. Suaranya meneteskan ejekan halus. Sementara itu, Chai mulai memahami ritme kelompok mereka. Senyum licik bermain di bibirnya saat dia melihat kerusakan itu dan kemudian kembali menatap Ghislaine. Dia bilang dia mengerti apa yang dimaksud kaptennya sekarang. Ini adalah realisasi dari kesederhanaan brutal tempat mereka beroperasi. Tidak perlu menggunakan otak dan cukup tunjukkan keahlian saja. Tepat setelah mendengar Chair, senyum kecil tersungging di bibir Ghislaine. Sebuah tanda persetujuan yang langka untuk penyesuaian, cepat bawahannya terhadap kenyataan mereka. Saat debu mulai mengendap, Lukas menatap Ghislaine dengan ekspresi mencari. Cara Ghislaine menavigasi kota, kepercayaan diri dalam gerakannya, dan kurangnya keraguan menunjukkan keakraban yang tidak masuk akal. Lukas bertanya pada Ghislaine, mencatat bahwa dia tampaknya mengenal tempat ini dengan cukup baik. Apakah dia pernah ke sini sebelumnya? Ghislaine menjawab, suaranya rendah dan singkat mengatakan, "Ya." Mendengar jawaban Ghislaine, Belinda sangat terkejut.
Pikirannya melayang kembali ke tahun-tahun yang telah dia habiskan dalam pelayanan kepada keluarga itu. Dia mengenal tuan mudanya sejak usia sangat muda, telah melihatnya tumbuh dan berkembang. Selama bertahun-tahun itu, dia tidak pernah melihat Ghislaine meninggalkan wilayah Purdium. Sepengetahuannya, Ghislaine adalah bagian tetap dari rumah mereka. Namun di sini dia menavigasi kerajaan Tion seolah-olah dia berjalan di jalan-jalannya setiap hari. Dia bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi. Pikiran-pikiran ini mengganggu pikirannya karena dia tidak tahu tentang regresi Ghislaine, fakta bahwa dia telah menjalani satu masa hidup, masa depan yang telah ditulis ulang. Setelah pertanyaan Lukas, Ghislaine membiarkan. Pikirannya berkelana kembali ke ingatan akan kehidupan sebelumnya. Dia ingat bahwa sosok istimewa di antara 7 yang terkuat di benua itu dulunya berada di sini, di kerajaan Tyrion. Sosok ini, seorang legenda tersendiri, adalah tengara dari pengalaman masa lalunya. Jadi sesintasnya dia akan tahu tempat ini. Dia tahu jalan pintas di struktur kekuasaan. Dan bahayanya lebih baik daripada siapapun di ruangan itu. Ketegangan kembali saat pemburu yang dipukul Ghislaine sebelumnya mulai bergerak. Dia perlahan berdiri, gerakannya gemetar dan kesakitan. Wajahnya tidak bisa dikenali lagi sekarang. Fitur wajah yang dulunya sombong itu bengkak dan berlumuran darah. Beberapa giginya hilang di sela lantai, dan dia tidak bisa membuka salah satu matanya karena kekuatan pukulan Ghislaine. Meskipun dalam kesakitan harga dirinya masih utuh, dia berteriak pada Ghislaine dengan marah, suaranya terdengar basah dan parau. Dia mengenacmanya, mengatakan dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Dia mendengus bahwa karena Ghislaine telah mengganggunya, Raja Kota ini akan turun tangan. Sebelum pemburu itu bisa menyelesaikan ancamannya, Kai turun tangan. Merasa lelah dengan suara pria itu, Cher dengan santai memukulnya lagi. Pukulan itu membuat pria itu terhuyung-huyung ke belakang. Lebih banyak darah keluar dari mulutnya saat dia menghantam tanah sekali lagi. Dalam ejekan, Chair bertanya, apa sih yang dia katakan? Nada suaranya mengejek. Ketidakmampuan pemburu itu untuk melihat kenyataan situasinya. Cher kemudian berbalik ke arah Ghislaine mencari arahan. Dia bertanya, apa yang mereka lakukan sekarang? Ghislaine bahkan tidak melihat pria yang terjatuh itu. Dia memberitahu Kai bahwa tidak perlu membuang waktu berurusan dengan sampah seperti itu. Matanya tertuju pada tujuan yang jauh lebih besar. Dia tahu psikologi orang-orang ini dengan baik. Lagi pula, begitu mereka tahu siapa yang berada di atas, mereka akan berbondong-bondong ke pihak mereka sendiri. Ghislaine kemudian berbalik kembali ke pemburu yang tersisa. Ekspresinya berubah menjadi keras seperti batu. Dia menyuruh mereka untuk menyampaikan pesan ini kepada raja mereka. Ghislaine berkata, jika raja mereka punya masalah, datang dan temui dia sendiri. Dia mengatakan ini dengan nada dingin, yang tidak menyisakan ruang untuk negosiasi atau keraguan. Itu adalah deklarasi, perang atau tantangan supremasi yang disampaikan dengan kepercayaan. Diri yang mengerikan dari seorang pria yang tahu persis bagaimana dunia bekerja. Adegan beralih jauh dari jalanan Tion yang ramai, pindah ke tepi utara Letania yang keras dan berangin kencang. Ini adalah tanah terpencil tempat para barbar tinggal, tempat perjuangan terus-menerus dan tanah yang dibasahi darah. Di wilayah ini, terus-menerus terjadi bentrokan antara kaum barbar dan pasukan kerajaan. Kaum barbar tidak dikenal karena belas kasihan. Mereka tanpa pandang bulu dan tanpa ampun membunuh warga Letania. Mereka menjarah desa, merampas apapun yang bisa mereka bawa, dan melakukan tindakan kekerasan serta pemerkosaan yang mengerikan. Seringkali pasukan kerajaan berada dalam perjuangan putus asa melawan mereka, mencoba mempertahankan garis depan yang tampaknya terus memudar di bawah tekanan suku-suku utara. Pada hari khusus ini, udara tebal dengan asap jerami yang terbakar dan jeritan orang-orang yang sekarat. Kepala suku Soundwind memerintahkan sukunya dengan penuh semangat untuk mulai menjarah. Mereka bergerak melalui desa seperti wabah, membakar rumah dan membunuh warga biasa yang tidak punya harapan untuk membela diri. Kemudian di perkemahan suku Soundwind, suasananya adalah perayaan yang mengerikan. Para raksasa itu berpesta minuman keras, aroma tajam gandum yang difermentasi bercampur dengan bau keringat dan besi. Mereka tertawa keras, berbagi cerita tentang penaklukan mereka. Satu seorang bertanya kepada yang lain, apakah mereka melihat pria di sana itu? Dia memohon untuk nyawanya hanya karena dia kehilangan satu lengan. Cerita itu disambut dengan deru tawa.
Barbar lain memberitahu dia bahwa itu berarti korbannya tidak cukup terampil. Dia mengklaim bahwa jika dia membunuh mangsanya dengan bersih, dia bahkan tidak perlu melihat hal seperti itu. Ini memicu kilatan kemarahan pada Barbar. Pertama yang menggeram, bahwa dia akan melihat apakah yang lain masih bisa mengatakan itu setelah dia memenggal kepalanya. Sementara kepala suku Soundwind Kustu sedang minum dalam diam di tengah kerumunan. Pikirannya tampak jauh. Dia adalah pria bertubuh besar yang terbentuk dari otot dan bekas luka. Seorang veteran dari ribuan pertempuran. Barbar lain mendekatinya, memegang surat di tangannya dan memintanya untuk melihatnya. Mendengar tentang surat, Kusta sedikit terkejut. Jarang sekali berita sampai kepada mereka dengan cara formal seperti itu. Dia mengambil surat itu dan melihatnya sejenak. Matanya memindai tanda-tanda di sana. Tiba-tiba, dia mengertakkan gigi karena marah. Kertas itu terasa asing di tangannya dan tintanya terlihat tidak lebih dari cakar ayam. Dia tidak mengerti satu hal pun. Frustrasinya meluap, dan dia melemparkan minumannya ke arah Barbar yang membawa surat itu. Dia meraung pada pria itu, memberitahunya jika ada tulisan di kertas, dia seharusnya membawa kepala desa bersamanya. Dia menuntut untuk tahu apakah pria itu sedang mengejek pemimpinnya karena buta huruf. Utusan Barbar itu ketakutan, matanya terbelalak karena teror saat dia segera meminta maaf kepada Kustu. Dia terbata-bata bahwa dia akan segera membawa kepala desa dan bergegas pergi ke kamp. Setelah beberapa waktu, kepala desa, seorang pria kurus dan gemetar yang bertahan hidup hanya karena kegunaannya bagi suku tersebut, tiba. Dia mengambil surat itu dengan tangan gemetar dan mulai membacakan isinya dengan keras. Pesannya singkat namun meledak-ledak. Utara sudah kosong. Dengan ini aku umumkan kepada para prajuritmu bahwa kalian diizinkan untuk mengklaim Pertium. Kata-kata itu menggantung di udara dingin dan berat. Setelah mendengar tentang mengklaim Pertium, semua barbar yang hadir terkejut. Adalah tanah kekayaan dan sejarah, tempat yang telah mereka pandang dengan iri selama beberapa generasi. Kemudian seorang barbar tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia berteriak bahwa akhirnya kesempatan telah datang untuk menjara tanah kaya yang sangat dihargai oleh Serigala Utara itu. Barbar lain mulai tertawa kegirangan, memberitahu pemimpinnya bahwa waktunya akhirnya tiba. Dia menyatakan bahwa para prajurit akan mengklaim tanah yang telah lama mereka dambakan untuk ditempati. Di tengah keriuhan yang meningkat dan seruan perang, Kusta tetap diam. Dia duduk seperti patung seolah-olah sedang berpikir keras. Melihat pemimpin mereka tetap diam, semua barbar lainnya juga berhenti. Keheningan berat yang singkat menyelimuti perkemahan hanya dipecahkan oleh deru api di dekatnya. Lalu tiba-tiba, Kusta mulai tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggelegar dan liar. Dia bertanya skema licik apa yang sedang ditarik oleh bajingan kerajaan. Letania itu kali ini mengirimkan surat pribadi jauh-jauh kepadanya. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu ini adalah taktik politik. Tapi selama dia bisa bertarung, dia tidak peduli tentang politik. Lagi pula mereka memang selalu berniat menginvasi Pertium. Jadi bukannya mereka rugi jika menerima izin ini. Sambil bersemangat dan tertawa, Kusta berdiri dan memerintahkan anak buahnya untuk memberitahu para pemimpin suku lain agar mengumpulkan prajurit mereka. Waktunya telah tiba untuk mengklaim tanah Pertium. Sementara itu, adegan beralih ke puncak Gunung Bayangan yang menakutkan. Angin melolong melalui bebatuan yang bergerigi dan tanah terus-menerus tertutup oleh selimut salju yang tebal. Sio sangat terkejut ketika Ghislaine menyuruhnya berburu setidaknya banyak monster jika dia ingin menjadi lebih kuat. Jumlahnya sangat besar, tugas yang tampak mustahil untuk satu masa hidup. Kirk kemudian bertanya bagaimana membunuh beberapa monster bodoh akan membantunya menjadi lebih kuat. Dia berpendapat bahwa ada begitu banyak orang di luar sana yang lebih kuat daripada monster, menyiratkan bahwa waktunya akan lebih baik dihabiskan untuk melawan lawan manusia. Tiba-tiba Belinda memberi isyarat agar Ghislaine melihat ke depan. Matanya yang tajam telah menangkap gerakan di hamparan putih itu. Di kejauhan, beberapa monster sedang memakan monster lain di salju. Darah merahnya kontras dengan tanah putih. Pada saat itu, monster-monster tersebut juga menyadari keberadaan rombongan Ghislaine. Mereka mengeluarkan suara parau dan menyerbu ke arah mereka. Ghislaine menatap makhluk yang mendekat dan memberitahu rombongannya bahwa mereka adalah predator. Puncak dari Gunung Bayangan, beruang burung hantu. Kesombongan menguasai Kir. Dia hanya melihat binatang buas, bukan ancaman.
Dia mencabut pedangnya, baja yang dingin di udara pegunungan, dan menyebut mereka monster menjijikkan. Dia menyuruh tuannya untuk menunggu di sini sementara dia mengurus mereka, sesumbar bahwa dia bisa menghadapi 1000 dari mereka. Namun sebelum Chair selesai berbicara, Ghislaine bertindak. Dengan gerakan cepat, Ghislaine memukulnya jatuh dari kudanya, membuatnya jatuh ke dalam salju yang tebal. Pada saat yang sama, sebelum Chai sempat jatuh di salju, seekor beruang hantu menghancurkan kudanya. Binatang raksasa itu telah mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan nada santai dan dingin, Ghislaine memberitahu Kai untuk tidak melepaskan pandangannya dari beruang-beruang hantu. Dia memperingatkannya bahwa mereka tidak mengeluarkan suara saat bergerak, meskipun ukurannya sangat besar. Kai dengan cepat berdiri, jantungnya berdegup kencang. Dia merasa malu dan marah. Sambil menyerbu ke arah beruang hantu dengan pedangnya, dia memberitahu Ghislaine bahwa dia seharusnya memberitahunya tentang beruang hantu lebih awal. Ketika Ka mencapai beruang hantu pertama dan mengayunkan pedangnya, dia mendapati dirinya hanya menebas udara. Beruang hantu itu dengan mudah menghindari serangan, Chair dengan kelincahan yang menentang tubuh besarnya. Ia menyerang balik segera, menendang Chair dengan kaki raksasanya. Chair terpaksa bertahan, berjuang untuk menahan tendangan kuat beruang hantu tersebut. Pada saat itu, beruang hantu lainnya menyerangnya dari belakang. Satu beruang hantu memukul Kay, membuatnya terpental ke belakang ke dalam salju. Sebelum dia bisa pulih, binatang itu melompat ke atasnya dengan kaki raksasa dan cakar yang setajam silet. Saat Chair tergeletak di tanah dan beruang hantu itu melompat ke atasnya, dia nyaris tidak bisa menahan cakar monster itu dengan pedangnya. Logamnya mengerang di bawah tekanan. Memanggil Ghislaine sebagai kapten dalam permohonan putus asa, dia bertanya apakah dia hanya akan berdiri di sana dan menonton. Dia terjepit menatap langsung ke mata hitam pemangsa itu. Dengan nada main-main, Ghislaine bertanya, bukankah Chair tadi bilang bisa menanganinya sendiri? Tidak. Dia menyarankan karena Kai tadi begitu percaya diri, dia harus melakukannya. Lucas tidak melewatkan kesempatan untuk ikut mengejek Chair. Dia mengatakan itulah sebabnya dia memberitahunya bahwa dia tidak akan selamat dengan keahlian yang setengah-setengah. Meski berada dalam situasi berbahaya, Kai mengetakkan gigi pada Lucas dengan marah. Harga dirinya terasa sakit seperti lukanya. Lucas kemudian menghela napas dan bertanya pada Chair apakah dia kesulitan melawan beberapa kepala burung itu. Dia tidak tahu harus berkata apa padanya. Mendengar ejekan terus-menerus dari Lucas, kemarahan Chair semakin memuncak. Kedua beruang hantu itu terus menyerang Chair dengan keganasan yang tak henti-hentinya. Karena tidak menemukan celah untuk menyerang balik, Chair hanya bertahan. Kekuatannya mulai melemah. Melihat ini, Belinda merasa khawatir. Dia menatap tuan mudanya dan bertanya, Kay tidak akan mati, kan? Ghislaine menenangkannya, suaranya tenang. Dia berkata, Chair bukan tipe orang yang akan mati karena hal seperti itu. Dia menjelaskan sifat binatang itu. Beruang hantu cukup pintar. Jika seseorang menyerang mereka tanpa banyak berpikir, mereka akan langsung jatuh ke dalam perangkap. Beruang hantu bukan. Tanpa alasan menjadi predator. Puncak di gunung. Bayangan. Ghislaine mencatat bahwa makhluk-makhluk ini begitu dominan sehingga mereka tidak pernah membayangkan bahwa merekalah yang akan diburu hari ini. Ghislaine kemudian memperhatikan Chair dengan saksama. Dia berpikir dalam hati bahwa sama seperti saat Kay berhasil memberikan serangan pada Victor, Ghislaine sudah mengajarinya cara untuk menjadi lebih kuat dan dia pernah melakukannya sebelumnya. Masalahnya adalah Chair tidak memanfaatkan potensi penuhnya kecuali nyawanya terancam. Dia butuh pola pikir seorang pemburu, bukan mangsa. Ghislaine berseru kepada Kerr, menyuruhnya agar tidak menyerang dengan membabi buta. Dia menyuruhnya menunggu sampai saatnya tiba di mana dia tahu dia bisa membunuh dengan pasti dan menjadikan insting itu miliknya sendiri. Nasihat itu tampaknya meresap. Dalam satu ledakan gerakan tiba-tiba Chair menebas salah satu kaki beruang hantu. Saat binatang itu terhuyung, dia melanjutkannya dengan gerakan beruntun, menebas leher beruang hantu itu dan membunuhnya seketika. Melihat ini, Belinda, Lucas, dan bahkan beruang hantu lainnya terkejut. Beruang hantu yang tersisa, melihat pasangannya jatuh, segera menyerang Chair dengan amarah. Tapi kali ini Chair sudah siap. Dia dengan mudah menghindari cakar beruang hantu itu
Dan dalam satu tebasan menurun, dia juga membunuh binatang kedua itu. Lelah namun menang, Chai berbicara dengan nada sombong, menyebut beruang hantu itu bajingan. Dia menyuruh mereka untuk tidak bermain-main dengannya. Melihat Chai melampaui batas kemampuannya dan menerapkan pelajaran tersebut, senyum kepuasan muncul di bibir Ghislaine. Berita tentang aksi kelompok itu mulai menyebar. Di benteng terdekat, ada kekhawatiran dan pembicaraan terus-menerus di antara para pemburu lokal. Mereka adalah profesional yang mencari nafkah dari gunung itu, tetapi mereka belum pernah melihat yang seperti ini. Mereka bertanya satu sama lain, apakah mereka melihat mereka? Mirisa berbicara dalam nada berbisik yang tidak percaya, mencatat bahwa hanya dengan 4 orang, mereka membantai begitu banyak monster sehingga tempat itu praktis dibersihkan. Seorang pemburu tidak percaya bahwa mereka berburu tanpa ada satupun korban. Biasanya, perburuan berskala seperti ini akan meninggalkan jejak pria-pria yang cacat, tetapi kelompok ini tampaknya tidak tersentuh. Para pemburu lokal mulai khawatir, mengeluh bahwa jika terus begini, tidak akan ada sisa material monster untuk mereka jual. Mata pencaharian mereka secara sistematis dihancurkan oleh 4 orang asing. Seorang pemburu angkat bicara, mengatakan dia dengar. Bajingan-bajingan itu bahkan mengganggu bawahan Donat. Mendengar ini, mata pemburu lainnya terbelalak. Dispena. Oh ya, kalau begitu mereka tidak akan bertahan lama sebelum mati. Ada konsensus di antara mereka bahwa begitu Donat terlibat, cerita berakhir karena Donat akan turun tangan, dan dia bukan orang yang membiarkan penghinaan tanpa hukuman. Donat segera tiba di area perburuan bersama anak buahnya. Dia memandang ke seberang bentang. Alam tetapi alih-alih, pemandangan binatang buas yang berkeliaran, dia hanya melihat mayat-mayat monster yang mengotori salju. Tidak ada satupun monster yang hidup tersisa di sekitarnya. Donat menarik napas dalam-dalam, udara dingin mengisi paru-parunya. Dia berkata dia awalnya akan membiarkan Ghislaine pergi. Setelah mengganggu salah satu bawahannya, mungkin menganggapnya sebagai pertengkaran kecil. Tapi sekarang, berani-beraninya dia melirik mejanya. Bagi Donat, monster-monster ini adalah miliknya, keuntungannya. Sambil memegang senjata raksasanya, logamnya berkilau kusam di cahaya pegunungan, Donat berbicara dengan nada dingin yang mengerikan. Dia memerintahkan pemburunya untuk bersiap. Matanya menyipit, fokus pada jejak yang ditinggalkan oleh rombongan Ghislaine. Dia memberi tahu anak buahnya, waktunya untuk berburu.